alhamdulillah mungkin setelah 2 tahun belah kita kadada melaksanakan kegiatan semeriah ini, alhamdulillah tahun ini bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua dan kita doakan bersama semoga kondisi seperti ini akan tetap terjaga dan kita doakan bersama mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini sudah bujur-bujur bisa menjadi endemi. Jadi kita bisa kembali melaksanakan kehidupan yang normal seperti dulu. Yang jelas selama pandemi COVID ini tadi kita sangat terbatas, sangat dibatasi untuk melakukan kegiatan di dalam hal apapun termasuk salah satunya di sektor pendidikan. Pada kesempatan ini mungkin tidak banyak yang hendak ulun sampaikan. Yang hendak ulun sampaikan terkait dengan situasi, kondisi, dan perkembangan wilayah kita, daerah kita, yang kita ketahui bersama 2024 mungkin akan dilaksanakan perayaan proklamasi pertama di ibu kota negara yang baru, di Panajam Pasir Utara, dan jaraknya itu kan sekitar 300 km aja, kada jauh. Jadi Pak Presiden tuh kada jauh padahnya lawan lokasi kita. Dan tahun 2023 itu sudah mulai pindah, ASN-nya sudah mulai pindah, kantor-kantor sudah mulai pindah, TNI Polri sudah mulai pindah. Dan kita ketahui bersama Haruai ini juga 2020 itu ditentukan sebagai kawasan industri. Namanya kawasan industri Seradang yang mencakupi hampir setengah dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Haruai. Kenapa ini selalu sampaikan? Ulun Pak Kepala Kemenak selalu menyampaikan. Jadi ulun dari sekarang karena kondisinya ibu kota negara hendak pindah ke sini, karena kawasan industri ini sudah mulai digarap, sudah mulai master plan-nya sudah ada, mungkin 5-10 tahun kemudian nanti sudah mulai berjalan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati juga, Presiden jangan sampai kita jadi penonton. Jadi kita yang harus jadi pelakunya, yang jadi pemainnya. Nah makanya dari ulun bertugas di sini 2020 melihat perkembangan tersebut, baik itu program di desa, di kecamatan maupun lintas sektor, mencoba mengakomodir untuk berinvestasi di sumber daya manusia. Nah jadi harapannya yang anak-anak kita ini kan, anak-anak kita yang dikukuhkan yang lulus hari ini, harapannya karena 10, 15, 20 tahun ke depan ini harus menjadi orang-orang penting di ibu kota negara, harus menjadi orang-orang penting di kawasan industri. Bilanya asli orang sini yang menjadi orang penting pengambil kebijakan di ibu kota negara maupun di kawasan industri, setidaknya tanggung jawab moral terhadap perkembangan pembangunan di daerahnya itu lebih tinggi. Beda misalnya yang jadi pengambil kebijakan itu orang luar, mungkin ini kada terlalu memperhatikan terhadap dengan kemajuan perkembangan di daerahnya. Nah jadi harapan ulun hari ini anak-anak kita semuaan yang dikukuhkan hari ini, mungkin tadi sudah ada disinggung oleh ibu kepala sekolah, jadi terus belajar, terus tuntut ilmu, karena memang anak muda ini tahan banting. Anak muda ini saatnya untuk susah payah, supaya karena ketika tuanya itu kita kada perlu dibanting lagi. Jadi ketika tuha kita bisa santai, karena bila kita terlambat pas tuha kita hanya menyesal, kita agak sulit untuk belajar, kita agak sulit untuk menimba ilmu. Ketika muda beban kan ini masih sehat, masih kuat, jadi beban sebesar apapun kada masalah, masih bisa dihadapi. Dan ketika muda ini pun untuk menimba ilmu itu sangat mudah masuk untuk menerima ilmu. Nah jadi memang tantangannya luar biasa nih, ibu kota negara pindah ke sini, kawasan industri pindah ke sini, yang dulu mungkin kehidupan jam 7 malam, imbah maghrib, imbah isya ini kan ada lagi kehidupan di wadah kita. Nah mungkin karena kawasan industri, kawasan ibu kota Nusantara pindah ke sini, mungkin karena 24 jam kehidupan di sini. Ini tantangannya. Nah jadi
anak-anak kita, anak-anak muda kita jangan mudah terpengaruh. Jadi jangan hendak beramian. Kaina dulu belajar yang rajin, belajar yang keras. Kalaunya sudah sukses, kalaunya sudah mapan, monggo silahkan. Kalaunya hendak santai, hendak rileks silahkan. Tapi jangan sampai terlambat. Kalaunya mengejarnya ketika tua, mentalnya sudah kada kuat, fisiknya sudah kada kuat. Jadi saat muda inilah saatnya kita ditempa, saatnya kita menerima beban yang berat. Karena kondisinya lagi bagus, lagi kuat. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak kita yang dikukuhkan hari ini bisa melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin, dan harapan ulun ya tadi 10, 15, 20 tahun ke depan yang jadi Menteri Agama kena nih ada jebolan dari MTSN 5 Tabalong. Soalnya kalau Kemenaknya jelas orang Harwai sudah kan. Kalau nah ini contoh, salah satu contoh tokoh kita, Pak Kepala Kemenak. Si ini sudah tahun tadi Pak lah dapat gelar doktor. Nah jadi Bu Hanpian jangan sampai kalah. Nah kalau perlu kena jebolan-jebolan MTSN 5 Tabalong ini kena yang mengisi Damai Indonesia kah yang tiap minggu di TV One itu nah ini harus jebolan-jebolan MTSN 5 Tabalong ini kena yang mengisi acara di TV nasional, mengisi posisi penting, mungkin menjadi menteri. Kalau camat ya harus orang tembok bahalang kakak. Ya orang Harwai. Kalau dan tidak menutup kemungkinan Harwai ini kena menjadi sebuah kabupaten karena pesatnya pembangunan dan jumlah penduduk dan geliat ekonomi. Dan Pak Kepala Kemenak tahun kemarin kami iseng Pak. Jadi coba-coba menarik garis lurus dari Binjai Muara Uya lurus ke Panajam itu cuma 110 km Pak. 100 km. Parak benar. Dan ini kadang menutup kemungkinan tol di Papua berapa biji gunung, berapa ribu kilometer tembus tol di balik di Kaltim, di Sumatera, di Pulau Jawa tembus semua tol. Dan ini kadang menutup kemungkinan ibu kota negara pindah di sini, kadang menutup kemungkinan karena tol juga dibikin di sini. Tapi ini kami iseng aja Bang, dan kadang menutup kemungkinan tapi karena ibu kota negara di sini posisinya. Kalau memang itu dibuka, otomatis daerah Binjai, daerah Hayuk, dan daerah Harwai di bawah sini otomatis karena pertumbuhannya luar biasa pesat. Kalau di daerah Seradang, Kembang Kuning itu otomatis karena memang jalur nasional, jalur provinsi, dan di sana merupakan kawasan industri. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih. Alhamdulillah ulun bisa diundang hari ini dan ulun bisa berdapat lawan Bu Hanpian, bersilaturahmi, dan ulun doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang dikukuhkan hari ini bisa menjadi putra-putri kebanggaan daerah, bisa membawa nama Harwai menjadi suatu daerah yang bisa dibanggakan. Bubuknya Bu Hanpian ini yang menjadi harapan kami karena kami ini karena 10, 15, 20 tahun ini sudah tuaan, sudah pensiunan. Jadi tongkat estafet pembangunan itu ada di tangan Bu Hanpian. Jadi terus belajar, terus menimba ilmu, dan Bu Hanpian harus menjadi orang penting di ibu kota negara maupun di kawasan ini.